Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Kami di sini mendapatkan kelompok 10 yang bertema ataupun yang berjudul uang muka hangus. Nah, dari uang muka hangus itu mungkin kita perkenalkan dulu lah ya. Terlebih dahulu maaf kita perkenalkan dulu. Nama saya Herianto dan rekan saya. Nama saya Putri Ayu. Nah, kita mendapatkan tema yang berjudul uang muka hangus. Nah, mengenai uang muka hangus dari saudari Ayu, apa sih dari uang muka hangus itu seperti apa gitu loh? Uang muka hangus ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi atau yang sering kita kenal di area kita itu panjar ya. Jadi panjar ini dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilakukan, dan jika ternyata pembelian dibatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali atau yang sering kita dengar yakni hangus. Berarti memang langsung hangus gitu ya kalau misalnya seandainya ada pembatalan gitu. Menurut Imam Hambali itu tidak beda jauh dari pendapat Imam Hambali, karena ketika dari si penjual ini, karena dari Imam Hambali ini udah menjelaskan bahwa ketika dari uang muka ini yang sudah diserahkan karena adanya pembatalan akad, maka uang mukanya itu hangus. Nah, beda lagi dari pendapat tiga mazhab ini, dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Hanafi, itu tidak 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 memberlakukan ataupun tidak sah ketika ada jual urban dan atau jual yang dijualkan jual apa ya, jual beli salam. Nah, itu seperti itu dari imam-imam dari 4 mazhab itu tersebut. Baik saudara Heri, saya ada pertanyaan nih. Adakah ketentuan yang berlaku dalam akad jual beli salam atau urkun? Ya, kalau dalam dalam akad ataupun dalam jual beli salam itu ada beberapa ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut disebut rukun rukun dan syarat. Nah, si akad ini jual beli dalam salam itu dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Lantas apa saja sih rukun dan syaratnya? Nah, mengenai rukun dan syaratnya, mengenai rukun di sini ada 3 poin. Yang mana 3 poin ini, yang pertama penjual dan pembeli, dan yang kedua itu bentuk orang yang ditentukan polanya dan uang yang dijadikan tanggungan. Nah, yang terakhir adanya akad yang berlangsung, di situ adanya syaratnya. Nah, mengenai syaratnya itu di sini yang saya dapatkan itu ada 5 poin, yang mana poin pertama itu ada harga barang pesanan dibayarkan pada saat akad, baik sekedar uang muka atau lunas. Nah, tergantung kesepakatan dari konsumen atau pembeli. Dan yang kedua itu ada barang pesanan menjadi tanggungan hutang bagi pihak penjual. Dan yang ketiga itu barang pesanan harus diberikan kepada pemesan setelah jatuh tempo yang tercatat dalam perjanjian. Nah, maksud di sini dari poin ketiga itu ketika udah kesepakatan di tanggal sekian, sudah tanggal sekian, jadi dari pembeli ataupun konsumen itu udah harus udah harus membayarkan dulu karena udah jatuh tempo. Itu seperti itu. Nah, di poin keempat itu ada bentuk atau pola barang
yang diberikan kepada pihak pemesan harus sama seperti yang dijanjikan, begitu pula bahannya tidak boleh dikurangi atau dengan bahan yang berkualitas di bawahnya. Nah, mengenai bentuk atau pola barang ini yang diberikan pemesan ini harus sama. Ketika misalnya nih kita melakukan jual beli online. Jual beli online itu ketika kita udah kesepakatan bahwa ini bukan jual beli online ya, maksudnya ketika kita udah mengupload, akan tetapi kita udah menjelaskan barangnya sedemikian rupa bagusnya gitu kan, barangnya segini sini, nah itu harus sama dengan barang aslinya. Karena kalau kita membedakan, kalau jual beli online bukan Shopee ya, kalau Shopee itu kita udah sepakat dulu, tapi kita itu tidak mengetahui barangnya. Dan yang apa ya, yang kalau di poin keempat ini kita udah menjanjikan barang ini, akan tetapi barang ini udah menjanjikan kepada si pembeli itu barangnya udah bagus. Nah, seperti itu. Maka apa ya, si penjual ini wajib ataupun dia bisa menjualnya, akan tetapi dengan barang yang memang udah disepakati sebelumnya dari si pembeli. Nah, di poin kelima itu disebutkan tempat penerimanya sesuai kesepakatan yang pernah dibuat sewaktu berlangsungnya akad. Nah, ketika nanti kawan-kawan apa ya, ketika nanti dari si penjual ataupun si pembeli ini, si penjual ini harus menentukan tempat lokasinya di mana. Itu seperti itu. Itu sih menurut pandangan atau menurut saya yang udah saya dapatkan dari Mbah Google. Ya mungkin dari saudara Ayu saya ingin menanyakan sedikit, apakah yang dimaksud dengan salam itu, dan adakah dasar ketentuannya secara secara apa ya, qat'i ataupun pasti, itu ada enggak menurutnya? Baik, saya jawab ya. Jadi yang dimaksud dengan salam itu adalah menjual sesuatu barang yang tidak ditunjukkan zat atau materinya ya. Penjual hanya menentukan sifat-sifat barang yang dimaksud itu kepada si pembeli. Dalam bisnis, misalnya dalam bisnis pertukangan, penawaran seperti itu biasanya dilakukan oleh pihak pengusaha. Begitu pula bagi pihak pemesan, dengan memberi gambaran barang-barang pesanannya. Ia telah mantap dan yakin akan kejujuran itu perusahaan. Dalam hal ini, bukti konkret yang dijadikan pegangan hanyalah secari kertas pesanan yang diterima dari perusahaan. Salam atau yang kita uang muka ini tepatnya adalah jual beli yang bertumpu pada utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli, karena uangnya telah dibayarkan pada saat berlangsungnya akad. Maka disitulah perlu pencatatan. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya begini: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang hingga masa atau janji yang ditetapkan, maka supaya dicatat. Ketika mengomentari ayat tersebut, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan uang utang dalam ayat tersebut adalah utang salam atau yang kita kenal dengan uang muka atau panjar ini. Jadi mungkin cukup sekian saya. Oh, berarti ini ya, ketika dari si pembeli ini udah melakukan ataupun memberikan uang muka ataupun DP ataupun panjar terlebih dahulu kepada si penjual, ketika nanti ada kesepakatan di waktu yang telah diberikan oleh penjual, akan tetapi si pembeli ini tidak membayarnya gitu kan, ataupun
ya sampai berbulan-bulan ataupun melewati yang telah disepakati itu, uang mukanya langsung hangus gitu ya. Iya. Mungkin eh, sekian dari kami mengenai tema yang kami bawa, yakni uang muka hangus. Jadi uang muka hangus itu ada beberapa pendapat. Nah, ada sebagian ulama itu membolehkan mengenai jual urbun ataupun jual beli salam. Ada juga dari sebagian ulama itu tidak memperlakukan ataupun tidak sah mengenai jual urbun ataupun jual salam ini. Nah, sekian dari kami mengenai ataupun penjelasan dari uang muka hangus ini, dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya atas nama pribadi Herianto dan juga saudari Ayu. mohon pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.